Nah, Oke. Wah, gimana nih ya Kang Tete? Apakah break isomanya udah cukup? cukup banget dong harusnya, ya nggak Teh? Kan lama Iya. banget nih. Tadi hampir 1 jam lebih ya Kang. Iya, ngapain aja Teh tadi Teh? Isomanya. Makan sama makan. Oh, dari Kayaknya, moderator kayaknya, aduh, mute lagi nih Teh. iya, Kirain mau kayak- ikutan ngobrol. kayaknya Kang Tete moderator kita udah semangat lagi nih Kang. Wah, semangat banget ya. Tapi sebelum berlanjut ke acara selanjutnya, diingetin lagi ya teman-teman buat join gitu, teman yang belum hadirnya atau belum joinnya, karena di acara selanjutnya itu bakal butuh banget apa ya, kehadiran atau partisipasi dari Kang Tete yang hadir di room Zoom ini nih. Jadi ingetin lagi ya Kang Tete yang belum hadirnya supaya segera join. Karena agenda selanjutnya adalah agenda yang sebenarnya bakal ditunggu-tunggu banget nih. Ya, betul banget, Kang. Nah, sebelum itu juga, saya mau mengingatkan kembali kepada Kang Teteh untuk menyesuaikan format nama yang sudah ditentukan oleh panitia dan sudah tercantum juga di tata tertib. Untuk Nah, format nama iya. peserta, yaitu nama underscore asal prodi. Contohnya Leo underscore Gizi. Dan untuk paslon, yaitu untuk format namanya yaitu paslon BEM atau BLM diikuti dengan nomor urut 01 atau 02 underscore nama. Contoh, paslon BEM 02 underscore R. Dan mungkin Kang Tete juga jangan lupa ya diajak teman-temannya lagi nih. Soalnya kita udah mau mulai banget nih, Kang. Iya, bener banget. Udah apa ya? Udah waktunya udah siap banget ya Kang Teteh, dari paslonnya juga udah ada, moderatornya udah siap gitu. Jadi tinggal nunggu uh, apa? Kang Teteh yang lainnya hadir. Dichatin lagi ya Kang Teteh yang teman-teman yang belum hadirnya supaya hadir. Selain itu ada apa lagi ya? Nah, registrasi nih Teh. Kang Teteh udah registrasi belum nih? Registrasi ulang buat memilih paslon yang diinginkan, paslon BEM dan paslon BEM. BEM dan BLM. Astaga, kok BEM semua? Ya, karena kalau belum registrasi nggak bakal bisa buat milih gitu. Ya, Jadi ingetin teman-temannya buat registrasi ulang. Benar nggak Terima? betul banget, karena satu suara dari kalian itu akan menentukan Fikes ke depannya bakal seperti apa. Ya, sangat krusial ya. Beda satu suara aja udah bisa memberikan nasib yang berbeda gitu ke Fikes nanti ke depannya. Jadi ayo encourage teman-teman yang belum join dan belum registrasi ulang supaya registrasi ulang dan memilih pasangan calon yang diinginkan gitu, yang cocok gitu menurut hati nurani. Selain itu apa lagi nih Teh? Mungkin saya juga mau menginformasikan bagi Akang Teteh yang mau registrasi ulang, bisa dicek di Instagram kita yaitu KPUM_Fikes atau bisa diklik link di kolom komen Zoom. Nah, iya betul banget nih Teh. Mungkin kita langsung aja kali ya Kang, dioper lagi nih Kang, buat acara selanjutnya. Wah, benar banget, boleh banget nih. Kita say hi dulu kali ya ke moderatornya yang udah standby dari tadi nih, ada Kang Ya, Rizky sama Tevina. Gimana nih, Kang Rizky sama Tevina? Halo. halo Kang Teteh. Halo Kak. Wah, gimana nih isomanya? Udah puas belum Kang Teteh? Alhamdulillah berjalan dengan baik. Gimana nih MC? Semuanya juga udah lancar? Alhamdulillah Alhamdulillah. sudah Udah beribadah. semangat lagi Teh. Ya, semangat. Udah seger lagi, udah siap nyimak lagi nih. Insya Allah siap. Iya, harus siap terus ya Teh ya. Iya. Mungkin langsung aja ke agenda selanjutnya apa gimana nih Teh? Langsung aja kali ya Kang, mengingat waktu juga terus berjalan. Ya, oke. Kita lanjutkan saja ke acara berikutnya. Mangga akan Teteh dari moderator memimpin kembali jalannya acara.
Baik, wah ada apa lagi kan Kak? Salam lagi deh. Salam dulu kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya saya ucapkan kembali terima kasih kepada MC dan MC Akang Teteh yang telah memberikan kesempatannya kepada kita untuk melanjutkan acaranya kembali. Nah, untuk acara mungkin masih di sesi studi kasus ya, Kak? Masih acara debat-debatan nih. Tapi kita pindah, Kak, bukan di BEM lagi, di pasangan calon badan legislatif. BLM ya. Mungkin kepada Akang Teteh IT boleh dipin pasangan calon kita nih, biar kita tahu. Gimana Akang Teteh sekalian, masih udah kelihatan belum pasangan calonnya? Ini. Oke nih Kang, udah ada pasangan calon kita. Mungkin Akang Teteh bisa on cam. Biar masyarakat Pikes tahu ya Teh Kang, ini nih calon kita yang cantik-cantik, semoga ganteng. Ada izin ke toilet. Kang Ardian ada izin ke toilet. Udah Kang? Udah siap? Oke, mungkin kita saya hai dulu ya untuk ngecek suara pada pasangan calon nomor 1 Kang Ardian dan Teh Putri. Boleh saya hai Teh? Halo Kang. Suaranya nggak Punten Kang, terdengar. suara Kang Ardian tidak terdengar Kang. Oke, boleh ke pasangan calon nomor 2 Teh Vira dan Teh Jasmine Jasmine. aja. Boleh saya Teh? Halo semuanya. Oke, terdengar. Tinggal pasangan calon nomor 1 nih. Suaranya belum terdengar. Teh Putri kemana ya? Itu waktu 5 menit untuk cek sound. Boleh. Kang Ardian boleh cek sound? Masih belum Masih belum terdengar. terdengar Kang.
Gimana nih buat pasangan calon nomor 1? Udah siap untuk suaranya dan kameranya? Iya. Punten panitia. Iya teh. Ini kan karena masih menunggu Teh Putri juga jaringan, belum audiens di sini cuma ada 46 orang, itu juga termasuk banyak dari KPWM sendiri banyak yang join. Jadi bisa nggak ya kalau waktunya agak diundur, kalau bisa mencapai 60 partisipan di Zoom-nya. Itu karena kan di sini ajangnya untuk menunjukkan dan mencari keyakinan mahasiswa ya. Kalau audiensnya cuma segini, saya rasa esensinya kurang dapat gitu Teh. Sekaligus menunggu paslon 1 kan masih siap-siap ya. Iya, mungkin boleh ya teh kita tunggu untuk partisipan sama paslon nomor 1. Untuk estimasi waktunya berapa menit nih untuk paslon? Atau emang mengikuti aja kali ya? Mengikuti aja untuk paslon bareng dengan partisipan. Mungkin Akang Teteh semuanya di sini bisa mengabari teman-temannya ya untuk ikut join, untuk ikut berpartisipasi, mohon maaf, dalam acara. Gimana nih Kang Andrian, suaranya masih belum terdengar Kang? Dia lagi kumpul keluarga.
Ada suaranya nggak? Cek ada suaranya nggak? Sudah ada, Kang. Oh. Oke, mungkin IT bisa dipin. Untuk Kang Adrian boleh on cam Kang biar bisa dipin. Oke, udah. IT dipin dulu Kang Adrian. Kang Adrian bisa cek sound. Oh, udah ada. Oke, mungkin kita cek lagi ulang dari Kang Adrian. Kang Adrian, udah siap Kang? Ya, bisa. Ya, untuk Teh Putri siap Teh? Udah stay? Oke, siap. Udah lancar? Siap. Teh Pira juga udah kan ya Teh? Untuk jaringan? Apakah suara saya terdengar? Udah nih Kang, pasalnya udah siap. Gimana nih? Untuk mempersingkat waktu aja kali Teh ya. Langsung aja kali ya ke pertanyaan. Langsung ke pertanyaan pertama. Untuk mekanismenya masih sama seperti yang tadi. Pada pertanyaan pertama kita akan mengajukan pertanyaan pada pasangan calon nomor 1 dan boleh ditanggapi oleh pasangan calon nomor 2. Estimasi waktunya untuk pasangan mohon maaf atas kesalahan tadi ada gangguan kendala jaringan. Ya, tadi mekanisme dijelaskan untuk estimasi waktunya pasangan calon yang menjawab dikasih waktu 3 menit dan untuk menanggapi hanya 2 menit ya Kang Teh. Oke Kang Rizky, kita bisa mulai dari pertanyaan pertama untuk pasangan calon nomor 1. Bisa
dibacakan, Kang. Boleh deh. Nah, untuk mengatur kedisiplinan waktu akan Anda pimpin. Oke, mungkin Punten, instruksi suara tadi kayak terputus-putus. Ya mohon izin terputus-putus. apakah suara saya terdengar? Akang, Teteh, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Ya, untuk pertanyaan pertama tadi. Sudah jelas belum? Sudah suaranya, tapi pertanyaannya belum tertangkap sama saya. Untuk pertanyaan pertama boleh Bentar. Untuk kepentingan akademik dan organisasi yang akan Anda pimpin. Oke, pasangan calon boleh langsung menjawab. Masih putus-putus di saya. Di Ardian masih nggak? Saya terdengar hanya akademik dan organisasi. Iya, hanya itunya saja, akademi dan organisasi. Saya aja yang baca yang coba. Teh, untuk pertanyaan nomor 1, mengatur kedisiplinan waktu untuk kepentingan akademik dan organisasi yang akan Anda pimpin. Gimana Teh, udah jelas? Boleh kepada pasangan calon nomor 1 untuk menjawab. Siapa ini? Saya izin menjawab. Ini ya, untuk mengatur waktunya, sebelumnya pertanyaannya itu pengatur waktu dari organisasi dan akademik. Apakah betul untuk panitia? Iya betul Kang, untuk mengatur waktu akademik dan kepentingan organisasi. Oke, saya menjawab untuk masalah kepentingan organisasi dan akademik. Alhamdulillah, saya sudah memperhitungkan juga sebelum saya mencalonkan menjadi calon jadi ketua BLM ini dari jauh-jauh hari, karena dari pihak prodi saya S1 Ilmu Keolahragaan itu sangat mendukung dengan namanya organisasi bagi para mahasiswanya. Seperti itu. Jadi di ilmu keolahragaan ini kita saling mensupport dari dosen dan mahasiswanya terhadap dari mata kuliah akademik dan organisasi ini, dan bisa memilih mana yang lebih utama dan mana yang harus diutamakan, seperti itu. Jadi untuk saya pribadi, apabila dipertanyakan lebih mana atau bagaimana cara mengatur waktu akademik dan organisasi, itu dua-duanya akan berjalan dengan lancar dan baik. Seperti halnya kemarin saya menjadi wakil ketua BLM pada periode 2021 kemarin. Seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Teh Putri. Baik, sebelumnya saya ingin menambahkan, kalau dari saya sendiri, seperti yang kita ketahui bersama, bahwasanya tugas kita sebagai seorang mahasiswa adalah belajar atau menuntut akademik, tapi tidak menutup kemungkinan bahwasanya kita juga harus menjalankan organisasi kita.
Nah, makanya dari itu, mungkin kalau dari diri saya sendiri, lebih ke membuat list mana yang lebih penting. Misalnya dalam minggu ini saya harus melakukan misalnya menulis jurnal atau melakukan praktikum. Berarti saya harus mendahulukan terlebih dahulu akademik saya. Tetapi sebaliknya, apabila organisasi saya sedang membutuhkan saya, sedang adanya proker besar misalnya, atau sedang adanya pengawasan kepada BEM nantinya, sepertinya saya juga akan mendahulukan organisasi tersebut. Jadi pintar-pintar kita untuk memilah dan memilih mana yang lebih penting. Sekian, terima kasih. Oke, mungkin itu dari jawaban dari pasangan calon nomor 1. Nah, kita lempar ke pasangan calon nomor 2 untuk menanggapi. Kita kasih waktu 2 menit. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya apakah suara saya terdengar? Terdengar, Teh. Pertama, saya ingin menanggapi terkait apa yang sudah dikatakan oleh Kang Ardian, bahwa dari Prodi Ilmu Keolahragaan sendiri itu sangat mendukung terkait kegiatan organisasi mahasiswa dan lain sebagainya. Itu kalau boleh tahu bentuk dukungan seperti apa dan apakah dalam segala situasi dan kondisi itu dapat diterapkan, karena seperti yang kita tahu kebutuhan akademis itu sangat dinamis, apalagi kepentingan dosen yang juga dinamis dan tidak bisa kita prediksi, seperti itu Kang. Terus yang kedua, saya ingin menanggapi pernyataan dari Teh Putri, bahwa Teh Putri ini singkatnya akan membuat to-do list, membuat skala prioritas. Nah, bagaimana jika dihadapkan dengan suatu keadaan sikon bahwa keduanya itu sangat penting, baik Teteh sedang praktikum ataupun ngejurnal gitu ya. Namun di sini peran BLM Teteh sebagai wakil itu sangat diperlukan. Gitu. Bagaimana Teteh menyikapi situasi seperti itu? Mungkin dari Jasmine ada tambahan dari aku. Terima kasih. Oke, mungkin kepada pasangan calon nomor 1 bisa menanggapi kembali, karena dalam pertanyaan kita estimasi waktunya 10 menit. Saya ingin menjawab tadi pertanyaan yang dari Pira, dan apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar, Kang. Oke, tadi saya bilang Prodi Ilmu Keolahragaan itu bisa dibilang seperti organisasi. Salah satu contohnya, saya ambil salah satu contohnya ya Pira. Kemarin pada saat acara LDKM, banyak mahasiswa ilmu keolahragaan yang menjadi ikut kepanitiaan, dan banyak juga di situ kita laporan ke pihak mata prodi, ke dosen-dosen yang bersangkutan dengan mata kuliah yang bertabrakan dengan agenda-agenda LDKM, dan di situ banyak dosen-dosen kita juga mendukung, karena prodi nggak bakalan berkembang apabila mahasiswanya tidak aktif dalam suatu organisasi, dan organisasi tersebut pun bakal mengembangkan prodi tersebut, seperti itu. Nah, maka dari itu salah satu contohnya juga kan itu. Terus bisa kalau dari contoh kasusnya, kalau misalkan perpindahan dalam mata kuliah, banyak nih di KOR gitu kan, dosennya alhamdulillah bisa bilang perpindahan mata kuliah, karena di agenda jam ini atau hari ini banyak anak-anak ilmu keolahragaan yang mengikuti agenda ini, Bu. Oke, kita atur jadwal atau schedule agar mahasiswanya tetap aktif di organisasi, mengembangkan himpunan ataupun prodinya, dan begitupun mahasiswanya tetap mengikuti akademiknya yang seharusnya mahasiswa lakukan di perkuliahan. Seperti itu kalau jawaban dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Teh Fira atas pertanyaannya. Kalau dari diri saya sendiri, jika misalnya sewaktu-waktu organisasi dan akademik itu bersamaan dan dalam organisasi sangat membutuhkan saya, kalau dari diri saya sendiri, tidak menutup kemungkinan saya akan memberikan tanggung jawab tersebut kepada orang kepercayaan saya, atau semisalnya kan kegunaannya adanya ketua dan wakil itu kan saling membantu ya, di saat mungkin wakilnya tidak bisa, mungkin ketuanya pun dapat membantu, gitu sih kalau dari saya Teh. Jadi sepintar-pintarnya kita memilih mana yang harus kita prioritaskan, karena yang namanya akademik juga kan menentukan kita ke depannya gitu. Gitu sih kalau dari saya. Terima kasih. Ya, saya izin menanggapi pernyataan dari Kang Ardian.
yang tadi Kang Ardian sebutkan kan itu kalau misalkan dosen mendukung. Gimana kalau misalkan dosen itu tidak mendukung? Terima kasih. Mohon maaf apabila dosennya tidak apa tadi? Tidak mendukung, Kang. Kan dari pertama saya bilang alhamdulillahnya dosen ilmu keolahragaan banyak yang mendukung dengan kegiatan keormawaan, karena yang tadi saya bilang juga dengan mahasiswanya aktif di organisasi dan itu pun akan berdampak lagi kepada program studi tersebut, bakal berimbas kembali pada program studi tersebut. Makanya dosen-dosen di ilmu keolahragaan itu sangat mendukung dengan mahasiswa-mahasiswanya yang aktif dalam organisasi seperti itu. Paham nggak? Jadi apabila tidak ada yang mendukung, kan saya udah bilang pas dosen-dosen ilmu keolahragaan itu udah mensupport banget mahasiswanya untuk mengikuti organisasi tersebut. Paham yang saya maksud untuk calon wakilnya? Izin menanggapi lagi ya Kang, karena tadi mungkin Kang Ardian agak salah menangkap ya. Kan tadi wakil saya bertanya apabila Kang Ardian dihadapkan dengan suatu sikon, mungkin untuk saat ini dosen IKOR sangat mendukung sejauh ini, entah dari pengalaman Kang Ardian 2 tahun gitu kan ikut Ormawa, mungkin didukung, tapi saat nanti tiba-tiba di 2022 ini dihadapkan dengan sikon bahwa dosen IKOR nih tidak entah dengan alasan apa, entah intervensi dari pimpinan fakultas, bahkan rektorat yang mengharuskan untuk tidak mendukung suatu kegiatan dari BLM, apa yang bakal Kang Ardian lakukan gitu? Kalau misalnya terkait pengalaman selama ini, kami sudah menangkap kok jawaban dari Kang Ardian. Oke, terima kasih untuk Vira sudah memperjelas pertanyaan kembali. Oke, saya izin menjawab. Tadi untuk perihal seperti itu, mungkin di sini dengan adanya calon ketua dan wakil ketua, ini kita bisa berkolaborasi, kita bisa saling mensupport apabila ada suatu kendala yang tadi Vira lakukan atau tersendak, terpaksa saya untuk memilih program studi mata kuliah dari program studi, karena kan mahasiswa itu tuntutan utamanya dari mata kuliah ada akademik. Itu mungkin ada beberapa ada yang bisa membackup seorang ketua gitu kan, ada wakilnya, ataupun dilihat dulu dari suatu agendanya. Ini agenda ini termasuk dari komisi apa? Apakah komisi A, apakah komisi B, atau komisi C, seperti itu. Dan apabila untuk sarana informasi, hanya untuk informasi saja, itu ada komisi C bagi saya, hanya untuk menampung informasi-informasi yang nanti akan dikaji kembali oleh BLM internalnya. Oke, seperti itu jawabannya. Terima kasih. Baik, Kang. Mohon maaf kepada pasangan calon nomor 2 tidak bisa menanggapi lagi ya karena waktunya udah habis, Kang. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 2 aja kali ya. Iya. Kita keep dulu untuk pertanyaan sekarang. Untuk nomor 2 tentunya saya kasih ke pasangan calon nomor 2. Pertanyaannya mau Kang Rizky harus yang baca? Saya aja teh. Oke, boleh. Untuk Punten ke-mute akang teteh moderator. Maaf. Untuk pertanyaannya nih, apakah Anda memiliki tujuan tersendiri untuk mencalonkan diri menjadi calon ketua umum dan wakil ketua umum BLM? Baik, izin menjawab ya pertanyaan kedua. Apakah tujuan dari kami untuk saya sendiri? Saya itu memiliki tujuan karena saya maaf, kenapa? Gimana? Oke, Kang Teh, apakah suara saya terdengar? Iya. Gimana dilanjut aja? Oke, gimana tadi pasangan calon nomor 2? Apakah pertanyaan sudah jelas? Ya, tujuan kami betul tidak untuk mencalonkan diri.
Ya, izin menjawab ya. Untuk Iya. saya sendiri, saya pribadi, kebetulan saya memang selama 2 tahun ini di eksekutif ya, bukan di legislatif. Saya tahu betul bagaimana bekerja sama dengan lembaga legislatif, bagaimana kekurangan-kekurangannya, apa sih yang diharapkan oleh lembaga eksekutif khususnya terhadap lembaga legislatif, apa yang kami butuhkan gitu. Tujuan saya sendiri sebagai warga Fikes selama 3 tahun terakhir, saya melihat kurangnya implementasi atas peran dan fungsi dari lembaga legislatif mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan itu sendiri. Mulai dari peran controlling, peran budgeting, legislasi, dan juga advocating, itu yang masih belum benar-benar terlihat. Jadi selama ini saya melihat bahkan yang seharusnya BLM itu sebagai rumah advokasi gitu ya, yang bisa tempat menyampaikan aspirasinya mahasiswa, namun sejauh ini seolah-olah dipegang oleh BEM gitu, semuanya dipegang oleh BEM. Terus juga selama saya di BEM setahun terakhir, saya juga kurang merasakan peran controlling, peran budgeting, dan juga peran legislasi dari BLM sendiri. Seperti controlling yang dilakukan oleh BLM Fikes sejauh ini hanya triwulan dan sebagainya, tidak ada yang namanya program-program yang sekiranya selain mengontrol, kalian juga menjawab gitu, apa sih yang dibutuhkan oleh legislatif, memberikan solusi terkait permasalahan yang ada. Tujuan saya di sini juga ingin meningkatkan pengkaderan serta kualitas dari pengurus Ormawa, karena seperti yang kita tahu ya, Ormawa Fikes itu baik BEM sama BLM, kita akui Ormawa Fikes itu sudah bagus, dalam artian secara eventual mereka tidak kalah saing dengan fakultas lain. Tapi secara kualitas, jika kita tanyakan kepada pengurus BEM itu sendiri, pengurus BLM itu sendiri, ataupun pengurus himpunan mahasiswa, mereka masih belum mengerti peran dan fungsi mereka sebagai pengurus Ormawa itu seperti apa. Makanya salah satu program unggulan kami yang ingin kami pecahkan, yang ingin kami lakukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dan kekurangan-kekurangan yang ada, yaitu sistem pengkaderan dan juga upgrading pengurus. Itu dari saya, mungkin dari Jasmine. Jadi tujuan saya untuk mencalonkan diri sebagai tujuan kami untuk mencalonkan diri sebagai wakil dan ketua BLM itu untuk memecahkan permasalahan-permasalahan atau keresahan-keresahan yang sudah dijelaskan oleh Tevira tersebut. Karena yang seharusnya dapat membenahi hal-hal tersebut itu adalah BLM. Karena BLM yang memiliki peran controlling, budgeting, dan juga legislasi. Sekian dari saya. Ya, terima kasih. Oke, kepada pasangan calon nomor 1 boleh menanggapi. Oke, saya izin menanggapi ya. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, jelas. Oke, saya izin bertanya dan tadi yang untuk Tevira katakan banyak program yang dia ingin lakukan. Saya hanya ingin bertanya, bagaimana sikap Anda terhadap Ormawa yang sudah kami misalkan ya, kalau misalkan Tevira sudah menjadi ketua dan mempunyai program yang tadi Tevira katakan, karena kan di BLM tuh secara kita ketahui ya, apabila kita membuat aturan toh disepakati bersama masyarakat dan Ormawanya, kan seperti itu. Nah, apabila Tevira akan melakukan program Tevira yang akan jalankan, itu harus ada kesepakatannya bersama mahasiswa dan Ormawa yang lainnya. Dan itu harus dikumpulkan dulu. Nah, bagaimana tanggapan Tevira apabila suatu Ormawa yang Tevira undang itu tidak ada menghadiri dalam bentuk rapat tentang membahas program Tevira yang akan Tevira lakukan? Itu. Oke, baik. Langsung saya tanggapi ya, Kang. Sepertinya Kang Ardian juga seharusnya sudah tahu sebagai pengurus BLM selama 2 tahun, menjadi Komisi A dan juga Wakil BLM di tahun 2021, seharusnya Kang Ardian lebih tahu ya
peran dan fungsi dari lembaga legislatif itu sendiri. Jika tidak, seharusnya ya jika tidak ada yang memiliki peran controlling. Mungkin Kang Ardian sudah mengerti ya peran controlling itu, dan juga peran legislasi membuat perundang-undangan harusnya bisa lebih tegas lagi. BLM itu mempunyai loh wewenang untuk melakukan seperti memberikan SP, SP1, SP2, SP3, itu yang sampai saat ini belum ada, belum pernah dikeluarkan oleh BLM. Kami juga merasakan, kita tahu, saya juga sebagai di ranah eksekutif tahu bagaimana susahnya, bagaimana sulitnya antara BEM dan BLM ini untuk menyatukan seluruh ormawa. Cuma yang kami nantikan adalah gebrakan dari BLM ini menjalankan peran dan fungsinya yang optimal seperti itu. Tentunya kami akan melakukan peran dan fungsi controlling tersebut menggunakan wewenang kami untuk menegur kepada ketua lembaga eksekutifnya dengan cara menegur pemberian SP misalnya, bisa seperti itu. Mungkin dari Jasmine menambahkan. Dah, cukup. Oke, pertanyaannya dilempar lagi ya ke pasangan calon nomor 1. Gimana nih Kak? Oke, saya bertanya kembali. Memang benar. Itu ada tupoksinya untuk controlling. Nah, setidaknya sebelum melakukan controlling, apa nih yang akan Tevira controlling itu kan? Nah, sebelum melakukan controlling tersebut, sudah ada nih aturan yang harus dikontrolnya. Nah, itu sebelum membuat aturan yang akan dikontrolnya, itu harus memberikan kesepakatan terlebih dahulu, membuat kesepakatan terlebih dahulu. Ini loh, ormawa yang akan nanti BLM kontrol tuh ini. Nah, sedangkan apabila program tersebut mau Tevira laksanakan untuk mengontrol yang tadi Tevira bilang, sebelum melakukan controlling ini, susah nih ormawati untuk mengumpulkan ormawa itu susah. Cek, jelas nggak suaranya? Oke, tadi Tevira bilang masalah controlling. Oke, masalah controlling ya. Nah, untuk masalah controlling ini, jadi sebelum pihak BLM melakukan controlling, nih, apa yang akan Tevira kontrol terlebih dahulu? Seperti itu. Nah, apabila sudah ada nih rancangan yang harus Tevira kontrol, misalkan BLM yang harus kontrol ke ormawa itu ini yang tadi Tevira bilang. Nah, itu tuh harus disepakati terlebih dahulu bersama ormawanya. Seperti itu. Lalu, bagaimana tanggapan Tevira apabila ormawa tersebut, ormawa yang lainnya tidak merespon dengan Tevira merancang program yang sudah Tevira lakukan, sehingga nanti controlling tersebut atau apakah akan berjalan atau tidak, bagaimana respon Tevira? Oke, baik, izin menjawab ya, terkait bagaimana jika ormawa misalnya Hima gitu ya, tidak ikut andil gitu, tidak mau berpartisipasi dengan apa yang sudah kita canangkan sebelumnya. Pertama, kita akan mempertanyakan terlebih dahulu alasannya. Otomatis ketika suatu lembaga memutuskan untuk tidak hadir, kemungkinannya hanya dua. Mereka memang tidak terwakilkan atas aturan yang dibuat, atau mereka memang tidak peduli seperti itu. Jika misalnya dari suatu lembaga itu tidak peduli, kita akan sebagai ketua lembaga setingkat legislatif mahasiswa, kita akan mengajak diskusi dengan pendekatan persuasif. Kita satukan visi, kita berikan apa sih tujuannya untuk program ini, apa sih ke depannya gitu, tujuan ini tuh apa baiknya, kita akan jelaskan terlebih dahulu. Jika sudah kita jelaskan namun lembaga tersebut masih belum bisa bekerja sama dengan baik, kita juga akan mempertanyakan apakah dari yang kita rencanakan ini tidak mewakili teman-teman atau bahkan tidak memihak dan seakan-akan mereka tidak perlu ada di dalam aturan tersebut. Berarti kita harus membuka diskusi lagi bagaimana baiknya, karena bagaimanapun aturan yang ada di Fakultas Ilmu Kesehatan walaupun dikeluarkan oleh BLM harus dapat dirasakan, harus dapat berpengaruh, harus dapat berfungsi dengan baik untuk seluruh organisasi mahasiswa di Fakultas Ilmu Kesehatan. Seperti itu, Kang. Oke, mungkin
untuk pertanyaan nomor 2 ya Kang. Ya udah. Kita skip dulu karena waktunya udah habis. Dicukupkan, kita langsung ke pertanyaan nomor 3. Baik Teh. Untuk pasangan calon nomor 1. Pertanyaannya gini Kang. Apakah yang membuat Anda yakin bisa menjadi seorang ketua dan wakil ketua Badan Legislatif Mahasiswa? Boleh kepada pasangan calon nomor 1 untuk menjawab. Saya izin menjawab ya. Apakah suara saya terdengar? Jelas? Jelas tidak suara saya? Terdengar Kang. Terdengar. Kenapa membuat saya yakin saya akan bisa menjadi seorang ketua dan saya sampai detik ini saya mencalonkan jadi seorang ketua BLM. Yang pertama mungkin saya sudah 2 tahun di legislatif Fakultas Ilmu Kesehatan ini dan juga saya mempunyai program-program yang sedang berjalan dan juga masih mempunyai program-program jangka panjang yang harus saya selesaikan bersama teman-teman saya dari demisioner sebelumnya, dan untuk sekarang pun saya sudah menyiapkan program apa yang harus saya lakukan untuk kedepannya agar Ormawa Fikes ini bisa lebih berkembang lagi dan bisa bersaing dengan Ormawa-Ormawa yang ada di Unsika seperti itu. Terima kasih. Mungkin ada dari Teh Putri ada tambahan. Baik, izin masuk teman-teman. Kalau dari diri saya sendiri, kenapa saya yakin untuk mencalonkan diri sebagai wakil? Karena kalau dari saya sendiri, saya ingin membenahi dari Komisi B. Karena sebetulnya dari proker saya pun sebelumnya itu ada yang masih belum selesai dan masih banyak yang harus diperbaiki. Maka dari itu, saya memberanikan diri saya untuk bersama-sama dengan Kang Ardian mencalonkan diri menjadi ketua dan wakil ketua BLM Fikes 2022. Karena kami yakin dengan pengalaman kami dan juga latar belakang yang kami ketahui terkait dengan kekurangan BLM itu sendiri, nah ingin kami perbaiki gitu di tahun kami seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk jawabannya Kang Tek. Pada pasangan calon nomor 1, saya izinkan untuk menanggapi selama 2. Pasangan calon nomor 2, mohon maaf. Baik, izin menanggapi. Saya akan menanggapi pernyataan dari Kang Ardian tadi. Akan tetapi kan bukan saja pengalaman yang diperlukan dong Kang. Saat ini juga Kang Ardian kan sudah menjabat di BLM Fikes selama 2 tahun. Akan tetapi belum terlihat hasil kinerja dari BLM itu sendiri. Nah, lantas apakah ada alasan lain untuk memperkuat diri paslon nomor 1 untuk menjadi ketua dan wakil BLM selanjutnya? Terima kasih. Oke, baik. Saya juga izin menanggapi ya. Tadi kan Kang Ardian menyebutkan bahwa ada program-program yang sudah direncanakan, bahkan yang sudah berjalan dan belum selesai sama yang tadi seperti Teh Putri katakan, dan juga ada program jangka panjang. Kalau bisa dijelaskan program apa sajakah itu dan apakah khususnya untuk program-program yang sudah berjalan itu, apakah Kang Ardian dapat meyakinkan bahwa sudah dirasakan oleh seluruh Ormawa dan juga seluruh mahasiswa Fikes Unsika? Terima kasih. Oke, saya izin langsung menjawab, nggak apa-apa ini, moderator. Boleh Kang, langsung. Boleh Kang, langsung aja Kang. Oke, saya yang pertama izin menjawab dari yang tadi wakil, bukan di acuan suksesnya sang ketua ataupun ketua dalam memimpin suatu organisasi. Kenapa saya meyakinkan bahwa pengalaman? Karena saya yakin dalam berpengalaman saya di 2 tahun terakhir di legislatif ini, saya sudah tahu betul apa yang harus saya lakukan dan apa yang harus saya kerjakan dari program-program saya yang tadi saya bilang. Mungkin nanti saya jelaskan sedikit program yang sudah saya jalankan dan yang mau saya siapkan. Dan saya sedikit menjawab juga tadi yang Teh Fira bertanya,
Untuk masalah program dan hasil kinerja BLM selama saya 2 tahun, yang pertama mungkin dari Komisi A, Undang-Undang Pemira sudah saya buat, aturan MUBES sudah saya buat, SOP untuk pencairan dana sudah saya buat bersama pihak BLMU, dan masih banyak benturan bersama pihak Sivitas yang harus saya selesaikan juga. Dan saya sudah lagi merancang program yang saya lakukan itu yang masih berjalan. SOP masalah surat menyurat untuk masalah kegiatan Ormawa, itu kegiatan dari internal, maksudnya internal itu acara di kampus ataupun di luar kampus, itu harus diselesaikan juga. Itu sudah saya buat, tinggal menuju kesepakatan dari pihak Sivitas, seperti itu. Dan untuk program jangka panjang saya, ini mungkin saya bisa bilang aturan-aturan yang masih saya pengen buat, seperti aturan-aturan sidang, itu harus saya buat juga. Itu nggak bisa dibuat dari sekarang-sekarang, karena yang pertama kita harus menyatukan dulu Ormawa Pikes ini. Dan mau kayak gimana budaya di Pikes ini gitu kan. Aturannya pun harus dibuat kebersamaan, tidak bisa dibuat dengan satu Ormawa BLM saja. BLM itu hanya bisa dibilang wadah dari himpunan-himpunan yang ada di Pikes ini. Arahnya mau kemana, ayo dibantu sama BLM. Itu program jangka panjang saya. Dan masih ada satu lagi yang namanya Musma Fakultas. Di situ di dalamnya terkait masalah peng-LPJ-an dari pihak BEM tersendiri dari Pikes. Terima kasih. Apakah masih ada waktu untuk moderator? Oke, Saya izin menambahkan. Masih ada. Ya baik, izin menambahkan juga ya terkait dengan Komisi B. Sebetulnya supaya Tevira tahu ya, jadi untuk Komisi B ini kita di Pikes sendiri itu tidak mengurusi yang namanya budgeting. Padahal memang di BLM lainnya, contohnya kemarin waktu kita studi banding itu, di FKIP itu budgeting itu yang memegang itu Komisi B atau yang melakukan controlling kepada BEM. Nah, mungkin itu salah satu proyek saya untuk nantinya ke depannya alangkah baiknya jika controlling dan juga budgeting ini nantinya akan selaras atau dipegang oleh Komisi B seperti itu. Dan juga mungkin beberapa kekurangan yang Tevira rasakan saat kita yang menjabat gitu. Nah, itu menjadi sebuah acuan untuk kami untuk memperbaiki di tahun sekarang. Seperti itu, Teh. Terima kasih. Oke, baik. Izin menanggapi ya saya untuk pernyataan dari Teh Putri. Tadi Teh Putri berkata bahwa sudah melakukan studi banding dengan BLM FKIP, bahwa di Komisi BLM FKIP itu peran dan fungsinya untuk controlling dan budgeting. Sementara yang saya tahu itu di BLM FKIP, Komisi B itu tidak melakukan controlling, melainkan hanya budgeting. Maaf, ketukar C. Maaf, Teh. Ya, maaf ya, Teh. Jadi, ketukar, kalau yang B, dia yang C. Nah, jadi, bilang kebijakan dari para pemimpin BLM itu berbeda-beda gitu, Teh. Nah, mungkin nanti kita inginnya gitu ya, di tahun sebelumnya entah itu Tevira atau kami yang akan nantinya terpilih, mungkin itu bisa menjadi bahan untuk kedepannya lebih baiknya seperti apa ya gitu. Gitu sih, Teh, kalau dari saya. Maaf ya, Teh, tadi salah dikit. Ketukar. Iya, karena yang saya tahu komisi yang controlling itu di C ya, kalau di fakultas keguruan itu. Iya, betul, Teh, ketukar. Iya, kayak gitu. Ada lagi? Pernyataan dari Kang Ardian tadi. Nah, kan Kang Ardian sudah menjelaskan kalau sudah membuat peraturan-peraturan yang sudah dibuat dan sudah disahkan. Dan beberapa disahkan. Nah, hal-hal yang sudah dibuat dan beberapa sudah disahkan itu apa sudah dirasakan oleh masyarakat Pikes sendiri? Bermanfaatannya. Ya, bagaimana kebermanfaatannya untuk masyarakat Pikes itu? Terima kasih. Oke, saya izin menjawab. Contoh hal kecil
yang sedang saya laksanakan ini, proker yang sekarang kita lakukan ini, Pemira itu ada undang-undangnya. Itu dirasakan juga oleh mahasiswa masyarakat Fikes dengan bagaimana mereka memilih calon ketua dan calon wakil ketua dengan baik dan benar, tidak hanya sembarangan. Dan di situ udah terbukti saya merancang tidak sembarang orang harus bisa mendaftar di calon ketua BEM ataupun BLM ini, begitupun wakilnya. Ini sudah terlaksana dan ini pun sedang dilakukan. Dan Anda pun merasakan, Anda mengikuti mendaftar seorang menjadi calon ketua dan wakil ketua ini, ada aturan-aturan yang harus kalian laksanakan. Nah, itu suatu program dan produk saya yang sudah saya buat undang-undangnya, dan masyarakatnya pun, kalian pun melaksanakan aturan-aturan tersebut, dan Pemira pun, panitia pun sudah merancang sebagus mungkin dari aturan-aturan yang sudah ditetapkan dan dikembangkan lagi agar si acara ini lebih baik dan menarik lagi. Oke, terima kasih. Itu salah satu contohnya ya. Oke, baik, terima kasih. Saya akan menanggapi. Benar sekali, aturan UU Pemira itu sudah dibuat oleh Kang Ardian dan rekan sekepengurusannya. Mengingat Fikes ini masih baru ya, jadi kalau menurut saya UU Pemira itu memang hal-hal yang basic untuk menentukan pemimpin-pemimpin selanjutnya. Ya kan? Salah satu memang aturan yang memang harus dibuat gitu kepada siapapun pemimpin BLM Fikes pertama yang awal, yang mengawali gitu. Untuk aturan lain sendiri terkait apa tadi Kang Ardian bilang SOP kesekretariatan, itu kira-kira seperti apa ya SOP-nya? Terima kasih Kang. Mohon maaf, bukan SOP kesekretariatan. SOP masalah surat minta izin apabila ada himpunan melakukan program yang harus dilakukan di luar ataupun di dalam kampus, seperti itu. Itu masih tahap proses pengasesian dari pihak sivitas. Saya sudah awal-awal. Oke Kang, untuk pasangan calon 1 dan 2 karena waktunya udah habis ya Teh. Ya, waktunya untuk pertanyaan nomor berapa tadi? Nomor 3 ya. Itu habis ya Kang Teh. Kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Iya, untuk pertanyaan selanjutnya itu diarahkan ke pasangan calon nomor 2. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, Teh. Jika di masa kepengurusan Anda terjadi miskom, pengurusnya tidak sesuai dengan apa yang Anda inginkan, apa yang akan Anda lakukan sebagai calon ketua dan wakil ketua BLM? Apakah pertanyaannya jelas, Teh? Maaf, boleh bisa diulang lagi nggak? Putus. Jika di masa kepengurusan Anda terjadi miskomunikasi pengurus dan tidak sesuai dengan apa yang Anda inginkan, apa yang akan Anda lakukan sebagai ketua BLM dan wakil ketua BLM? Oke, baik. Ya, izin menjawab ya. Jika terjadi suatu miskomunikasi itu bisa terjadi karena kurangnya komunikasi, kurangnya obrolan antara pimpinan lembaga, ketua umum dengan para pengurusnya. Mengapa bisa terjadi miskomunikasi? Berarti adanya perbedaan persepsi. Bagaimana cara saya dan Jasmine nanti untuk memecahkan miskomunikasi tersebut? Pertama, kita akan sering-sering mengadakan obrolan, bincang-bincang dengan pengurus, tidak hanya rapat-rapat tertentu, tidak hanya saat kita akan membahas suatu program kerja, tidak hanya ketika kita akan melakukan controlling kepada BEM, tidak hanya momen-momen tertentu. Saya juga di sini akan berusaha untuk menciptakan chemistry, karena termasuk di misi saya ya, misi kelima, bahwa saya akan menciptakan pengurus yang berkualitas, solid, dan juga loyal di sini. Solid dalam artian kita memang satu tujuan, kita memiliki pandangan yang sama. Loyal berarti ketika dibutuhkan, mereka memang benar-benar menjalankan fungsinya sebagai pengurus. Kualitas, untuk kualitas sendiri bagaimana? Saya akan terus melakukan upgrading untuk pengurus BLM itu sendiri, bahkan di satu program besar saya untuk pengurus Ormawa Fikes ya secara keseluruhan. Dari situ kita perbanyak obrolan, perbanyak diskusi untuk menyatukan chemistry kita, seperti itu kalau dari saya sendiri. Mungkin cukup sekian.
Oke. Saya boleh izin menanggapi? Ya boleh Teh, silakan. Untuk sebelumnya saya ingatkan ya kepada pasangan calon untuk menanggapi dengan waktu 2 menit. Oke. Boleh kan Teh kepada pasangan calon? Terima kasih atas kesempatannya. Saya izin menanggapi ya Teh Vira atas argumennya Teteh. Bagaimana Teteh bisa menciptakan pengurus yang loyalitas, sedangkan di era zaman sekarang seperti yang Teteh ketahui ya, semua serba online gitu kan. Bahkan ada yang sampai di luar pulau gitu, mereka mengikuti magang atau yang lainnya gitu. Nah, gimana sih cara Teh Vira gitu supaya menciptakan si pengurus yang loyalitas, sedangkan keadaannya seperti tadi gitu Teh. Terima kasih. Baik, izin menanggapi. Pengurus yang loyal maksudnya yang dapat menjalankan peran dan fungsinya benar-benar serius gitu ya, bahwa jika dia di komisi B melakukan controlling, ya dia akan melakukan tugas controlling itu 100% gitu, tanpa setengah-setengah lah ibaratnya kayak gitu. Untuk menciptakan pengurus yang loyal, yaitu kita dari saya pribadi selaku ketua akan menciptakan rasa kepemilikan bahwa pengurus kalian, BLM Fikes itu milik kalian loh, bagaimanapun berjalannya BLM Fikes, bagaimanapun penilaian orang-orang terhadap BLM Fikes, bagaimanapun penilaian orang-orang terhadap kinerja BLM Fikes, itu tanggung jawab kita semua, bukan hanya tanggung jawab dari ketua umum gitu. Yang ingin saya tekankan di sini adalah rasa kepemilikan, tidak hanya di BLM, seperti yang kita ketahui di Fikes ini rasa kepemilikan, rasa pride gitu ya, sebagai mahasiswa Fikes, sebagai pengurus Ormawa itu masih minim. Jadi peran pengurus di sini hanya menjalankan proker, menjalankan program-program yang sudah terencana, tapi tidak ada inovasi-inovasi lagi di dalamnya yang dilakukan untuk pengembangan-pengembangan, entah dari soft skill pengurus itu sendiri, pengembangan hard skill seperti itu. Jadi untuk membuat pengurus yang loyal, kami akan menciptakan pengurus yang memang memiliki rasa kepemilikan, bahwa mereka adalah bagian dari BLM Fakultas Ilmu Kesehatan. Mungkin dari Jasmine. Nah, makanya kita tuh melakukan pendekatan secara langsung maupun tidak langsung ke kepribadiannya si pengurus tersebut. Nah, apa ada kendala yang ia alami atau ada masalah yang sedang dia hadapi gitu kan? Baik, terima kasih Teh Vira dan Jasmine atas argumennya. Saya izin bertanya kembali, kalau misalnya tadi yang kayak Teh Vira bilang menanamkan rasa apa tadi? Menanamkan rasa apa Teh? Maaf, boleh diulang, takut saya salah sebut. Rasa kepemilikan ya? Ya, benar ya. Nah, rasa kepemilikan. Nah, sedangkan misalnya nih ada suatu kondisi di mana anggota Teteh itu nanti ke depannya ada yang tidak aktif atau tidak menjalankan tugasnya dengan semestinya. Nah, apa sih yang bakal Teh Vira dan Jasmine lakukan sebagai ketua dan wakil? Jadi, pandangan dari Teh Vira dan pandangan dari Jasmine. Terima kasih. Oke, baik, izin menjawab. Tadi sebenarnya sudah dijawab ya oleh wakil saya. Kita akan melakukan pendekatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Walaupun jauh, kita sudah banyak kok media komunikasi gitu kan, entah telepon, WhatsApp dan segala macamnya itu. Kita akan bertanya apa sih yang menyebabkan teman kita ini tidak berpartisipasi gitu, melalaikan tugasnya, apakah ada kendala yang memang tidak bisa kita bantu sebagai ketua. Kita harus dapat mendengar, kita harus bisa jadi tempat bercerita, tempat memberikan keluh kesah gitu ya, tempat ternyaman untuk memberikan keluh kesah, karena bagaimanapun kita yang harus tahu semuanya, kita yang harus mengerti keadaan dari pengurus kita gitu untuk menjalankan proker-prokernya kayak gitu. Selain itu, jika memang sudah pendekatan sudah secara baik sudah kita lakukan, kita pertama kita ini organisasi ya, organisasi itu ada strukturnya, ada aturannya. Jika memang tidak bisa dibicarakan baik-baik, mungkin kita akan menggunakan fungsi-fungsi seperti anggaran rumah tangga, anggaran dasar, ya kan kita punya secara punya acuan baku gitu untuk menindaklanjuti, punya acuan baku untuk melangkah apa yang seharusnya kita ambil, asalkan tidak melenceng dari aturan, tidak melenceng dari ART itu, insya Allah kita akan lakukannya gitu. Seperti itu Teh Putri. Oke, saya izin menanggapi. Boleh Kak.
Oke, bagaimana sikap dan tanggapan Tevira, tindakan Tevira apabila di internal BLM nanti Tevira menjabat ada suatu konflik yang tadi dipertanyakan, dan terus Tevira sedang menjalankan proker yang tadi Tevira susun, dan di sini konfliknya tuh saling berkesinambungan karena yang kita ketahui di Fikes ini kita tidak hanya ada S1 dan ada juga D3 kebidanan. Ada D3 kebidanan dan ada S1. Nah, apabila yang konflik ini dari misalkan berbeda Ormawa dengan Tevira, dan bagaimana sikap Tevira dan menanggapinya terhadap anggota Tevira yang sedang ada konflik di internalnya bersama Tevira ataupun yang lainnya, dan sedangkan proker Tevira yang tadi controlling sedang berjalan. Bagaimana tanggapan dan sikap Tevira, Pak? Terima kasih. Oke, baik. Sebelumnya saya ingin memastikan kembali, maksudnya berbeda Ormawa itu gimana? Jadi pertanyaan Kang Ardian ini untuk internal BLM atau Ormawa Fikes ya? Untuk internal BLM Teteh nanti apabila menjabat, di internal Teteh kan ada yang konflik yang tadi ditanyakan oleh panitia, sedangkan Teteh sedang menjalankan proker yang tadi Teteh bilang melakukan controlling. Paham nggak Teteh? Nah, bagaimana tanggapan Teteh terhadap dua kasus tersebut? Yang pertama, karena visi yang saya bawa sendiri itu berasaskan profesionalitas. Sekiranya ada masalah internal di BLM, kita tidak, insya Allah saya akan menjamin profesionalitas dari pengurus-pengurus saya. Kami tetap mengadakan controlling kepada BLM itu tidak dipengaruhi bagaimanapun keadaan di internal BLM. Walaupun ada konflik, insya Allah tugas kami, peran kami, fungsi kami di Ormawa yaitu mengawasi eksekutif akan tetap berjalan gitu. Sekiranya untuk meminimalisir konflik tersebut, mungkin saat nanti pembentukan kepengurusan di setiap komisinya, saya akan menciptakan suatu keselarasan, keseimbangan. Jadi komisi A tidak hanya diisi oleh prodi bidan yang memang mungkin sibuk gitu, tidak hanya diisi oleh prodi farmasi juga yang banyak praktikumnya. Kita akan insya Allah di setiap komisi akan seimbang gitu, seimbang mulai dari komposisi kepengurusannya, sehingga jikapun ada konflik internal yang tidak bisa diselesaikan, peran dan fungsi BLM dipastikan akan tetap berjalan. Terima kasih. Baik, terima kasih Teh untuk jawabannya. Kita keep untuk pertanyaan nomor 4 ini karena ya waktunya udah habis. Kita lanjut ya. Untuk pertanyaan selanjutnya kita ajukan kepada pasangan calon nomor 1. Kang Teh gimana? Siap? Teh Putri. Kameranya oke Teh. Oke, boleh Teh, udah siap Teh? Boleh Kang, mungkin langsung aja kita bacain pertanyaan selanjutnya untuk pasangan calon nomor 1. Untuk pertanyaannya, bagaimana Anda menanggapi mahasiswa atau mahasiswi Fikes yang tidak setuju dan tidak menyukai program kerja Anda dalam BLM? Oke, bagaimana Kang Teh? Apakah sudah jelas pertanyaannya? Oke, saya izin menjawab. Bagaimana tanggapan saya apabila ada mahasiswa Fikes yang tidak setuju dengan proker saya? Oke, yang pertama yang harus digarisbawahi, saya membuat proker itu tidak hanya membuat proker untuk diri sendiri. Saya membuat proker itu hasil kajian dan studi kasus dari masyarakat Fikes, mahasiswa Fikes, keluhan mereka, saya rangkum, saya kaji, dan saya bentuk untuk menjadi suatu proker. Dan apabila dari mereka tidak ada yang menyetujui, saya akan balikan ke mereka, ini loh keluh kesah kalian, apa yang tidak kalian setujuinya sebelah mana. Kita harus transparansi dan terbuka, karena proker ini bukan untuk saya pribadi, untuk dari mereka, untuk mereka, dan kita yang mengkaji dan kita yang mengatur. Seperti itu. Terima kasih. Mungkin ada tambahan.
terkait dengan proker, memang sebetulnya biasanya itu sudah disesuaikan dengan komisinya masing-masing. Misalnya komisi A, komisi B, komisi C, mereka memiliki proker masing-masing yang memang tujuannya itu sudah jelas terkait dengan komisinya dan juga untuk membangun organisasi yang ada di Fikesnya itu sendiri. Jadi kalau misalnya memang nanti ada yang tidak setuju dengan proker kita, ya kita ajak ngobrol dulu baik-baik. Kenapa, ada apa gitu, alasannya apa, apakah masuk akal? Apabila masuk akal mungkin akan kita kaji dengan internal dari BLM. Namun apabila tidak, ya mohon maaf, berarti keputusannya kita akan terus melanjutkan proker tersebut. Begitu. Baik, izin menanggapi terkait pernyataan Kang Ardian bahwa akan melakukan kajian terlebih dahulu. Bagaimana sih Kang proses melakukan pengkajian agar prokernya itu memang jawaban dari segala keresahan-keresahan mahasiswa? Makasih. Oke, saya ambil satu contoh kecil juga yang sedang berjalan proker saya. Banyak ormawa yang menanyakan masalah aturan persidangan. Ini sedang saya kaji. Maaf, saya ulangi, bukan aturan persidangan, tapi aturan persidangan per pleno. Paham nggak? Jadi sidang pleno 1 bahas apa, sidang pleno 2 bahas apa, sidang pleno 3 bahas apa. Nah, ini sedang saya kaji. Yang saya tahu dari beberapa himpunan itu per plenonya itu berbeda. Nah, ini yang harus kita satukan dan ini yang harus saya satukan. Dan untuk menyatukannya itu tidak bisa saya ambil sepihak. Harus ada kesepakatan bersama ormawa tersebut. Ini loh budaya kita nantinya bakal kayak gini. Ayo kita bentuk bareng-bareng, ayo kita rancang bareng-bareng. Untuk kajiannya kita mencari contoh-contoh LPJ, aturan-aturan pleno dari pihak BLMU seperti itu. Nanti kita satukan, nanti kita briefingkan bersama ormawa, kita sepakati dan itu akan menjadi budaya dari Fikes kita tersendiri. Terima kasih. Oke, baik. Saya juga akan menanggapi karena tadi pertanyaannya itu mahasiswa yang tidak setuju dengan proker yang dilakukan ya. Untuk Kang Ardian sendiri, apakah sudah melakukan pengkajian proker apa dan mungkin bisa disebutkan proker unggulan Kang Ardian yang bisa menjawab seluruh keresahan mahasiswa? Makasih. Oke, proker. Saya izin menjawab. Proker yang sedang saya rancang, yang saya pikirkan, yang sudah saya buat, yang akan saya buat juga. Yang pertama yang tadi saya bilang proker aturan sidang pleno. Yang kedua, aturan sidang ajuan. Yang kedua, masalah surat menyurat izin untuk ormawa. Itu. Paham nggak, Bir? Itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk Kang Ardian. Cukup ya dari paslon 2. Oke, Kang Teh, mungkin apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oke, mungkin langsung saja ya Teh Kang ke pertanyaan nomor 6 untuk pasangan calon nomor 2. Pertanyaannya apa yang paslon ketahui mengenai BLM? Tantangan terberat dan tugas dari BLM. Mungkin langsung saja boleh dijawab oleh Teh Ira dan Teh Jasmine. Baik, saya akan menjawab pertanyaan. Yang saya tahu, BLM itu mempunyai fungsi sebagai legislasi, controlling, budgeting, dan juga advokasi. Nah, legislasi itu berfungsi untuk membentuk undang-undang atau menyusun aturan. Yang kedua ada controlling yang berfungsi untuk melakukan audit program yang ada di lembaga eksekutif, baik himpunan maupun BEM. Kemudian budgeting, yaitu pengontrolan alur keuangan di Ormawa Fikes. Selanjutnya advokasi, yaitu BLM menyampaikan saran dan masukan yang diterima dari
mahasiswa FIKES ke lembaga eksekutif atau pimpinan civitas akademik, lalu memberikan solusi atas keresahan seluruh mahasiswa FIKES Unsika. Oke, boleh Kang Teh untuk pasangan calon nomor 1 untuk menanggapi jawaban dari Teh dan Teh Yasmin. Mohon maaf, diulang untuk pertanyaannya, saya tadi putus-putus. Ardian udah sesi menanggapi. Oh, sesi menanggapi. Oke, mohon maaf. Menanggapi. Oke, saya izin bertanya tadi apa program bulan sekolah yang PTS yang saya ketahui Nanti pertanyaan kita, aku pengen lupa. Suaranya putus-putus ya? Ya, Ardian suaranya putus-putus. Cek, saya sudah jelas. Atau saya dulu aja kali ya, boleh nggak? Saya sampai. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya, tadi kan Jasmine udah nyebutin ya tugas-tugas dari BLM. Nah, aku pengen tahu dong dari Jasmine sama Vira nih, kegiatan-kegiatan apa sih dan program-program apa yang akan kalian laksanain kalau kalian sudah menjabat di masing-masing komisi? Sekian, terima kasih. Oke, baik, izin menjawab ya. Mengingat fungsi dan peran dari BLM FIKES untuk komisi A itu untuk legislasi, komisi B untuk controlling, betul tidak Teh? Ya, komisi C itu untuk penampungan aspirasi. Untuk komisi A kita akan memaksimalkan fungsi dari legislasi itu tuh sendiri buat apa? Legislasi itu pembentukan undang-undang sehingga insya Allah kalau kami terpilih komisi A, kami akan berusaha semaksimal mungkin dalam menciptakan produk-produk hukum. Ya seperti yang tadi mungkin Kang Ardian sudah bilang, adanya SOP, adanya peraturan tambahan mungkin, adanya aturan pleno segala macamnya. Ya produk-produk hukum seperti itu yang akan kami tekankan karena memang di usia muda FIKES ini BLM sendiri kan masih SOP, aturan-aturan yang tambahan itu masih belum banyak yang disahkan ya, baru beberapa aja. Nah, kami akan memaksimalkan fungsi legislasi untuk komisi A. Dan untuk komisi B itu untuk controlling, kami juga akan memaksimalkan peran controlling di BLM. Insya Allah saat nanti kepengurusan kami tidak hanya pengontrolan 3 bulan sekali, tidak hanya menanyakan bagaimana berjalannya acara, bagaimana ini A, B, C segala macam. Insya Allah kami akan turun langsung, mengontrol langsung. Jika suatu saat ada kesalahan, kami juga tidak segan untuk melakukan peneguran seperti itu. Kami akan menjalankan fungsi controlling yang benar-benar mengontrol dan mengawasi. Selain itu, kami juga akan menambahkan fungsi budgeting yang selama ini masih dipegang seolah oleh BEM. Pembagian iuran dana kemahasiswaan, persentasenya berapa, itu didiskusikan oleh ketua-ketua Ormawa ya, dan sejauh ini selalu dipimpin oleh Ketua Umum BEM. Saat nanti kita menjabat, kami akan memaksimalkan peran dari budgeting dari BLM FIKES itu sendiri. Untuk komisi C, program-programnya itu kan menampung aspirasi ya, yang selama ini aspirasi hanya dilakukan dengan cara G-form dan lain sebagainya. Insya Allah akan ada inovasi-inovasi baru dari kami dalam mengambil aspirasi mahasiswa. Seperti itu, Teh. Oke, Kang Adrian kemana ya? Coba mungkin kepada IT bisa dicek, takutnya nggak ke ACC. Wah, Kang Adrian hilang nih. Kemana ya Kang Adrian?
Ya, Teh Putri juga ikut hilang. Oke, sebelum Kak Andrian kali ya kita rehat dulu teman-teman semuanya. Mungkin bisa dilanjut kembali. Oke, baik Kang. Mana Kang Andrian? Bisa dipin dulu ke IT. Teh Putri. Teh Putri kemana ya, Kang Andrian? Wakilnya. Kalau dikondisikan dulu. Mengingat waktu kita udah sore ya, Kang. Kang Adrian, gimana kabar Teh Putrinya? Mas udah bisa join atau ada kendala? Teh Putri sama dia tadi ada gangguan jaringan di komputernya, dia lag, di laptopnya dia lag. Sebentar ya. IT Teh Putri minta di akses. Itu bawahnya. Oke, IT Teh Putri sudah ada yang bisa dipin. Oke, baik. Karena pasalnya udah ada semua nih, Kang. Kita lanjut aja. Untuk pertanyaan tadi kita skip, dan untuk mempersingkat waktu kita langsung ke pertanyaan nomor 7 untuk pasangan calon Nomor 1. Mungkin pertanyaannya akan saya bacakan ya. Jika dilihat dari beberapa periode ke belakang, masih banyak stigma yang salah mengenai SOP dan banyak internal BLM dan wakil internal BLM sendiri yang tidak paham mengenai SOP. Jika Anda terpilih sebagai ketua dan wakil ketua Badan Legislatif yang baru, langkah apa yang kalian lakukan jika ditemukan kepengurusan Anda tidak mengetahui hal tersebut mengenai SOP?
Mungkin kepada pasangan calon nomor 1 dipersilakan untuk menjawab. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya ingin menjawab terkait masalah aturannya, SOP ya. Benar nggak sih? Coba mungkin bisa diperjelas lagi sekali lagi untuk pertanyaan. Moderator, panitia, mohon izin. Apakah boleh pertanyaan diulang sekali lagi? Atau mau saya dulu? Sebelumnya apakah suara terdengar? Suara saya terdengar? Terdengar dia, cuman ada suara yang lagi dangdutan ya. Mohon maaf semuanya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya masih pada nomor 7 ya? Masih nomor 7 teh. Nomor 7. Jika dilihat dari beberapa periode ke belakang, masih banyak hima yang salah mengenai SOP dan banyak juga internal BLM yang tidak mengetahui tentang SOP tersebut. Nah, bagaimana cara Akang Teteh ketika nanti sudah menjadi ketua untuk menanggapi hal tersebut? Oke, saya izin menjawab. Yang pertama, itu sudah saya studi kasus juga, sudah saya sidang. Ada beberapa ormawa yang salah miskomunikasi juga terkait masalah SOP. SOP yang sudah dikaji oleh pihak BLM Fakultas dan BLM Universitas terkait SOP pengajuan IDK itu sudah disepakati dari pihak rektorat dan sudah dikirim juga ke pihak fakultas, dan di pihak fakultas pun sudah mengirim ke grup ormawa, dan di grup ormawa pun sudah ditekankan oleh pihak BLM untuk dipelajari oleh ormawanya masing-masing. Sudah saya tekankan dan sudah saya beritahu, apabila masih ada beberapa yang tidak mengerti atau kurang paham dari ormawa yang lain, BLM itu harus siap, dan sudah saya lakukan juga. BLM, saya dan teman-teman saya di periode kemarin mengawal mereka dan membantu mereka untuk mencairkan IDK yang sudah haknya dari mahasiswa seperti itu. Terima kasih. Mungkin dari Teh Putri ada tambahan. Izin menambahkan ya, kalau dari saya mungkin dari kesalahan kemarin waktu saya menjabat menjadi koordinator Komisi B itu adanya kurangnya komunikasi dari awal. Jadi mungkin ke depannya jika kami menjabat, nantinya saya akan memberitahu terlebih dahulu kepada koordinator Komisi B untuk mensosialisasikan SOP itu seperti apa, lalu perjalanan SOP-nya itu baiknya seperti apa gitu, karena beberapa kali adanya miskomunikasi gitu antara BEM dan juga BLM terkait dengan SOP ini gitu. Nah, mungkin kalau dari saya cara untuk menanggulanginya itu yaitu seperti itu. Jadi dari awal kita akan mensosialisasikan gitu SOP-nya baiknya seperti apa kayak gitu, dan juga adanya bimbingan gitu. Jadi kalau misalnya ada yang masih belum mengerti atau belum paham, biasanya dari Komisi B itu ada yang sudah memegang proker-prokernya masing-masing. Nah, nanti mungkin ke depannya itu juga akan membantu untuk mengingatkan. Seperti itu sih Teh kalau dari saya. Jadi memang sebelumnya ada beberapa kekurangan dan itu yang akan menjadi tolak ukur bagi saya dan juga Kang Ardian untuk memperbaikinya dari segi Komisi A, Komisi B maupun Komisi C dan juga SOP itu sendiri. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Untuk jawabannya, kita ke paslon nomor 2 ya, untuk menanggapi gimana kita kira dan kerja. Ya baik, terima kasih. Saya izin menanggapi terkait pernyataan Kang Ardian dan Teh Putri.
betul sekali yang tadi Kang Ardian bilang bahwa sudah menginstruksikan gitu ya ke setiap ormawa terkait SOP, terkait alur pencairan IDK tadi ya Kang Ardian bilang. Saya ingin bertanya karena saya pengalaman di 2021 pencairan IDK dan segala macamnya itu BEM yang terlibat gitu. Bahkan dari setiap himpunan pun menanyakan di mana sih posisi dari BLM itu sendiri. Bahkan tidak jarang Hima yang lebih sering berkomunikasi dengan, karena saya di BEM itu sebagai sekretaris ya, jadi lebih sering berinteraksi dengan kegiatan kesekretariatan, baik proposal maupun LPJ yang nantinya digunakan untuk pencairan IDK. Nah, itu kan dari sudut pandang luar ya Kang, dari lembaga eksekutif, dari Hima dan BEM. Apakah dari BLM-nya sendiri sudah merasa all out, sudah merasa bekerja sepenuhnya untuk melakukan peran dan fungsinya dalam mensosialkan SOP dan juga pengawasan itu? Karena sangat berkaitan ya Kang. Nah, terima kasih. Iya, jadi tadi kan Kang Ardian sudah berkata ya bahwa BLM sudah menekankan kepada setiap ormawa dan sudah melakukan pengawasan gitu ya, membantu dalam pencairan IDK. Namun di 2021 yang saya rasakan, terkhusus selama saya menjabat sebagai Sekretaris Umum BEM Fikes, ormawa khususnya Hima lebih sering berinteraksi dengan BEM, terutama dalam kesekretariatan, mulai dari pembuatan proposal, alur pengajuan, laporan pertanggungjawaban, hingga pencairan dana IDK. Sekretaris Ormawa itu lebih lebih sering berinteraksi dengan sekretaris BEM gitu, yang saya rasakan. Bahkan banyak Hima pun yang berbicara seperti itu, mempertanyakan di mana BLM, di mana keberadaan BLM, seperti itu. Itu kan pandangan dari luar BLM ya. Nah, untuk pandangan dari internal BLM sendiri, apakah sudah merasa peran dan fungsinya itu berjalan maksimal atau mungkin hanya perasaan dari lembaga eksekutif saja ya? Terima kasih. Oke, saya izin menjawab. Dengan studi kasus seperti itu, saya sedikit kaget juga ya. Kenapa harus mempertanyakan ke pihak BEM? Alurnya itu, pada saat mengajukan proposal dari zaman 2019, ya BEM wajib mengetahui. Cuman yang menyetujui itu pihak BLM, baru ditaikan ke pihak Sekvitas. Untuk masalah koordinasi itu, kenapa pihak Ormawa lain tidak bilang langsung ke pihak BLM? Padahal BLM itu saya sudah menegaskan kembali ke pihak Ormawa. Nah ini suatu keluhan dari setiap Ormawa, kenapa bisa sampai kayak gini? Yang sedang masuk proker jangka panjang saya bisa dibilang dan masih berjalan, proker berjalan saya masih berjalan. Dari 2 tahun terakhir pun Ormawa itu susah dikendalikan. Seperti itu. Terima kasih. Ormawa himpunan ya. Saya mempertanyakan apakah Kang Ardian selaku Wakil Ketua BLM juga sudah merasakan bahwa peran dan fungsinya sudah maksimal, namun yang dirasakan dari eksternal kan seperti itu ya, dari luar BLM-nya. Seperti itu, hanya jawaban apakah maksimal atau belum. Kalau dipertanyakan seperti itu, dengan kasus awal yang tidak ada laporan ke pihak BLM dan BLM sudah membuat advokasi di Instagram, saya rasa sudah maksimal. Namun apabila ada studi kasus yang seperti ini, ya mungkin ini kelemahan dari periode kemarin yang harus dibenahi. Berarti ini tidak bisa dinamakan maksimal. Dan saya mengakui ini masih kurang maksimal karena kurangnya koordinasi dari setiap ormawa ke ormawa. Padahal BLM sudah menyiapkan yang namanya advokasi, apa kekurangan dan apa yang akan ditanyakan. Seperti itu. Terima kasih.
SOP. Oh, oke, baik, izin menanggapi kembali. Karena tadi kan Kang Ardian sudah melakukan merasa maksimal ya, sudah menyediakan ruang di sosial media, bahkan penekanan di grup ketua Ormawa. Apakah hanya sebatas itu? Peran legislatif sebagai pengawas dan pengontrol, apakah hanya sebatas itu? Tidak. Justru ada satu Ormawa, dia menemukan kasus, susah mengajukan dan mencairkan IDK. Dia laporan ke pihak BLM, saya bantu langsung. Nah, yang itu yang saya harapkan, Karena kinerja BLM itu apabila Ormawanya ingin berkembang, dan di situ pun BLM pun langsung berkembang juga, banyak pekerjaan yang harus BLM kerjakan. Seperti itu. Jadi kasusnya yang tadi Vira bilang, kenapa kok bisa ke BEM langsung? Padahal ada BLM. BLM sudah menyiapkan wadahnya, ada di Instagram. Cuma hanya ada satu Ormawa yang laporan langsung. Itu yang saya tunggu sebenarnya. Kenapa nggak langsung ke pihak BLM yang pihak berkaitan langsung mengenai aturan ataupun sejenisnya yang masalah sangkut paut dengan SOP seperti itu. Itu suatu yang tadi saya bilang, proker jangka panjang saya yang masih berjalan juga sampai saat ini dari 2019 tuh susah mengumpulkannya Ormawa seperti itu. Berarti BLM selama 2 tahun terakhir hanya menerima, hanya mengontrol, hanya mengawas kepada Ormawa yang memberikan laporan, tidak mengawas dan tidak mengontrol serta memberikan solusi kepada Ormawa yang memang belum tahu gitu, yang memang diam. Jika ditanya solusi, sudah pasti diberikan solusi, dan solusinya itu udah terbukti. Udah pasti terbukti. Bisa dibilang solusinya itu sudah langsung dilakukan juga, dan langsung clear di situ juga apa permasalahan dari setiap himpunan dan prodi, setiap himpunan yang diajukan ke PLM masalah keluhannya seperti itu. Iya, baik, izin menanggapi. Tadi kan Kang Ardian berkata bahwa ada salah satu Ormawa yang memberikan laporan, lalu setelah itu ditanggapi oleh BLM dan dibantu hingga selesai. Berarti peran dan fungsi BLM adalah menunggu laporan, menunggu keluhan, baru dilakukan pengontrolan dan pengawasan. Seperti itu? Kan tadi saya udah bilang, saya sudah menyiapkan wadahnya di Instagram dan menanyakan apa keluhan dari Ormawa itu apa yang harus saya benahi. Dan BLM pun saya ketua dan wakil ketua sudah membuat Jimit untuk mengumpulkan ketua dan BPH Ormawa, sudah menunggu juga mengadakan rapat offline di kampus, di Pikes, dan itu pun tidak ada respon dari himpunan ataupun yang lainnya. Saya nggak tahu mereka atau sibuk dengan mata kuliah ataupun yang lainnya. Yang jelas saya sudah menyiapkan wadah simal saya dengan ketua saya di tahun kemarin. Seperti itu. Iya, baik. Berarti ya upaya yang dilakukan melalui sosial media, melalui penekanan. Ada nggak sih upaya lain yang Teh Fira, saya boleh izin masuk? boleh? Saya izin masuk ya Teh Fira ya. Kalau dari Komisi B sendiri biasanya kita justru menanyakan, atau dari ketua dari pelaksananya itu terkadang menanyakan gitu kepada koordinator dari proker tersebut yang ditunjuk oleh koordinator Komisi B. Nah, biasanya di situ kita berdiskusi, ada permasalahan apa, kenapa gitu. Terus kalau boleh tahu udah sampai mana misalnya pengurusan SOP-nya atau seperti apanya. Nah, jadi dari Komisi B sendiri kan tadi Teh Fira bilang controlling aja. Sebenarnya bukan controlling doang sih, tapi kita juga membangun komunikasi gitu dengan dengan ketua-ketua pelaksana dari proker yang ada di BEM. Mungkin kurangnya dari tahun kemarin adalah kita kurang koordinasi dengan himpunan, karena himpunan kayak yang tadi Teh Fira bilang apa-apa ke BEM, apa-apa ke BEM. Nah, itu menjadi bahan untuk kita ke depannya membangun, entah itu Teh Fira atau Teh Fira dengan wakil, atau Ardian dan saya yang akan menjabat menjadi ketua dan wakil. Tapi saya yakin gitu, kita sama-sama udah punya plan ke depannya dan udah punya apa aja yang mau diperbaiki. Itu sih Teh kalau dari saya. Terima kasih.
Iya, tadi kan kalau saya menanggapinya pernyataan dari Kang Ardian ya, kalau ternyata ada suatu ormawa yang dibantu gitu. Dan jadi kalau saya sih menangkapnya, kenapa BLM cuma membantu ormawa tersebut, karena hanya ormawa tersebut yang memberikan laporan. Nah, yang saya pertanyakan, selain upaya dalam di Instagram, membuat G-form atau segala macam, penekanan kepada ketua ormawa, apa upaya lain yang sudah dilakukan gitu. Karena kan fungsi controlling ini luas dan seharusnya dapat dipertegas ya, seperti itu. Saya izin menanggapi dan menjawab. Saya berpikir bukan saya membantu satu prodi ini saja, dan saya pun sempat berpikir kenapa hanya prodi ini yang mengajukan keluhan, seolah-olah saya hanya membantu satu prodi ini. Yang jelas saya sudah mewadahi semua prodi yang ada di Fikas dan menanyakan kepada mereka keluhannya apa. Itu sudah sangat jelas. Itu sudah sangat jelas, dan mereka nggak ada respon dengan seolah-olah nggak ada keluhan seperti itu. Dan kita pun sudah semakin melakukan pendekatan ke tiap-tiap ormawa, apa nih keluhannya, ke BEM, ke himpunan yang lain pun, apa nih keluhan yang tadi Teh Putri bilang, mengawal seperti itu. Dan jawabannya pun ya tadi, seperti tidak ada keluhan, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Oke, Kang Teh, mohon maaf. Apakah suara saya terdengar? Mungkin untuk pertanyaan nomor 8 kita cukupkan. Sebelumnya mohon maaf, di sini ada kendala dari panitia untuk sesi debat pasangan calon BLM. Kita break dulu selama 30 menit ya Teh, Kang, dan teman-teman semua. Sebelum itu untuk menutup acara break, kita balikin ke MC. Kepada Kang Nopal dan Teh Rima, saya persilahkan. Oke, baik nih. Halo Teh Rima. Halo Kang. Ya. Jadi gimana Teh? Di break dulu ya acaranya untuk pertanyaan nomor 9 dan 10. Kita tahan dulu karena di moderator dan panitia yang lain masih ada kendala yang sepertinya cukup serius. Jadi kita break selama 30 menit dulu ya Kang Teteh ya. Berarti kita mulai lagi acara di jam berapa nih? 3. Di jam 3:20. Ya. Oke, baik. Mohon ditunggu ya Kang Teteh, mohon maaf atas kendala dan gangguannya. Mohon dimaklumi, ditunggu dulu ya Kang Teteh ya. Semangat terus ya Kang Teteh semua.